Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi kita untuk bisa bertemu kembali. Kita lanjutkan kajian dengan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada babul uzlah. Bab uzlah. Uzlah itu menyendiri dari manusia, menjauhkan diri dari manusia. Qala al-muallif rahimahullah, ikhtalafa an-nasu fil uzlati wal mukhalatati ayyatuhuma afdal. Manusia telah berbeda pendapat dalam masalah apakah uzlah atau mukhalatah, mana yang lebih utama dari keduanya. Manusia berbeda pendapat apakah uzlah yang berarti seorang menyendiri di rumahnya atau di tempat lain, hanya sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau bergaul dengan manusia, atau al-mukhalatah, bercampur, bergaul dengan mereka, bergaul dengan manusia. Mana di antara dua perkara ini yang lebih utama? Manusia berbeda pendapat. Ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfakku an fawaida wa ghawail. Padahal masing-masing dari keduanya, mukhalatah dan uzlah, itu ada faedah-faedahnya. Tidak terlepas dari faedah, la tanfak, tidak terlepas dari fawaid, faedah-faedah, tapi juga ada ghawail. Jamak dari kata ghailah. Artinya madarat, kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Masing-masing dari uzlah dan mukhalatah, apakah menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang, atau bergaul dengan orang, masing-masing ada faedah dan ada juga madaratnya. Wa aktsaruz zuhadi ikhtarul uzlah. Dan mayoritas ahli zuhud lebih memilih uzlah, lebih memilih untuk mereka menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa mimman dhaba ila ikhtiyaril uzlati Sufyan ats-Tsauri wa Ibrahim ibn Adham wa Dawud at-Ta'i wal Fudail wa Bishr al-Hafi fi akharin. Dan di antara para ulama ahli zuhud yang lebih memilih uzlah adalah Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, juga Ibrahim ibn Adham, kemudian Dawud at-Ta'i, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, Bishr al-Hafi fi akharin, bersama beberapa orang yang lain. Wa mimman dhahaba ila istihbabil mukhalatah, dan termasuk orang-orang yang lebih menyukai bergaul dengan manusia. Di sana ada imam-imam yang besar juga, Sa'id ibn al-Musayyib, Shuraih al-Qadhi, Asy-Sya'bi, Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi, Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala fi akharin, bersama beberapa orang yang lainnya. Wa likulli ta'ifatin fima dhahabat ilayhi hujjatun wa nahnu nushiru ila dhalik. Dan masing-masing kelompok memiliki alasan, memiliki dalil, memiliki hujjah. Kenapa dia lebih memilih, kenapa dia berpendapat seperti itu. Yang mengatakan uzlah lebih afdal, ada dalil-dalilnya. Yang mengatakan mukhalatah lebih afdal, lebih utama, ada juga dalil-dalil mereka. Amma hujjatul awwalin, adapun dalil
yang dimiliki, yang dipegangi oleh kelompok yang pertama yang lebih memilih uzlah, yang mengatakan bahwa menyendiri, mengasingkan diri, tidak bergaul dengan manusia itu lebih baik. Dalilnya diantaranya yang dikatakan faqad ruwiya fi sahihaini min hadits Abi Sa'id. Telah diriwayatkan dalam as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, mengatakan, "Qila ya Rasulullah." Nah, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, nah, siapakah manusia yang paling baik? Ayyun nasi khairun? Mana manusia yang baik? Siapa manusia yang baik? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, rajulun yujahidu binafsihi wa malihi. Orang yang baik adalah orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'budu rabbahu wa yada'u an-nasa min syarrihi. Orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang yang berada di syi'ab. Syi'ab, ya, syi'abun itu satu jalan di antara dua gunung. Ya, ini satu tempat terpencil. Nah, fi syi'bin min asy-syi'ab, di satu jalan di antara dua gunung, di antara syi'ab yang ada, di antara syi'ab yang ada, ya'budu rabbahu, dia di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'un nasa min syarrihi, dia meninggalkan manusia dari kejelekannya. yakni dia menghindarkan kejelekannya supaya tidak menimpa manusia. Dia uzlah. Ini dasar yang pertama. Nabi SAW ditanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapakah orang yang paling baik? Ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang baik itu? Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dengan harta dan nyawanya, dengan jiwa dan hartanya. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di satu gubuk di gunung. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan kejelekan dia dari manusia. Baik, wa fi hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah man najah. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, man najatu? Apa jalan keselamatan itu? Yani bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Atau menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Yang tentunya ketika orang selamat dari fitnah di dunia, dia juga akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Man najah? Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apa jalan keselamatan? Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amlik alaika lisanak. Milikilah, tahanlah, kekanglah lidahmu. Tahanlah, ya, amlik, milikilah, maksudnya kekanglah, tahanlah lidahmu, lisanmu. Ini jalan keselamatan.
Yang pertama, menahan lisan, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituka. Hendaknya cukup luas bagimu rumahmu. Yani hendaknya kamu menyukupkan diri dengan rumahmu. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Ini yang kedua. Inilah ya yang sesuai dengan bab al-uzlah. Nabi SAW mengatakan demikian. Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu cukup luas, cukup untuk yang kamu, cukup bagimu. Ya, ini kamu hendaknya senantiasa di rumah. Wabki ala khati'atik. Kemudian yang ketiga, menangislah terhadap dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Ini dalil dari hadis Nabi SAW. Dalil yang kedua, ia menunjukkan bahwa uzlah, menyendiri, menjauh, mengasingkan diri dari orang lain, itu lebih utama, lebih baik, lebih dianjurkan. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khudhu bihadzikum minal uzlah. Nah, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, khudhu bihadzikum minal uzlah. Ambillah jatah kalian ambillah jatah kalian dari uzlah. Nah, ambillah jatah kalian dari uzlah, dari mengasingkan diri, dari menyendiri. Ya, berarti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga menganjurkan orang untuk melakukan uzlah, meskipun dari kalimat ini juga ada isyarat ambillah jatah kalian, yakni lakukanlah, cobalah ini untuk menyelamatkan diri dan menjaga diri dari fitnah yang ada, yaitu dengan uzlah, menyendiri. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadidin la yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqa Allah subhanahu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku benar-benar berharap, aku benar-benar senang kalau seandainya di antara aku dengan manusia ada pintu dari besi. La yukallimuni ahadun, sehingga tidak ada satu orang pun yang berbicara denganku. Dan aku juga tidak berbicara dengan seseorang, siapapun. Hatta alqallah subhanahu, sampai aku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ya, asar yang kedua dari seorang sahabat yang dikenal mujabud da'wah, dikenal dikabulkan doanya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikian dia berharap ya, ada pintu pembatas antara dia dengan manusia, sehingga tidak ada orang yang berbicara dengannya sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara khayal terlebih-lebih kalau sudah zaman fitnah. Ya, zaman banyak fitnah. Sulit orang untuk memilah dan memilih, menentukan, mencari mana yang harus diikuti, mana yang harus dilakukan. Dan sudah mencari jalan keselamatan saja. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup di rumah beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunu yanabi al-ilmi. Jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Yanabi jamak dari kata yambu. Yambu artinya mata air. Nah, jadilah kalian ya nabi al-ilmi,
Jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Masabih al-laili. Masabih al-laili. Masabih jamak dari kata misbah, lampu. Lampu-lampu penerang di malam hari. Jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Sehingga orang mengambil ilmu dari kalian. Masabih al-lail. Lampu-lampu di malam hari dengan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlasal buyuti. Ahlasal buyut, penghuni rumah yang tidak pernah meninggalkannya. Penunggu rumah. Ini ya. Ahlasal buyut. Nah. Sudadal qulubi. Khulqanas thiyabi. Jadilah kalian orang-orang yang judadal qulub. Judad jamak dari kata jadid, baru. Orang yang senantiasa baru hatinya. Nah, maksudnya orang yang senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti ibadah semangat, ya, tambah semangat. Ganti lagi, sudah selesai satu, ya, ibadah, berganti ibadah yang lain lagi. Semangat terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada qulub, orang-orang yang baru hatinya. Khuluqana siyab, orang-orang yang lama bajunya. Usang bajunya. Nah, tidak terlalu memperhatikan penampilan. Nah, lebih zuhud, ya, lebih mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu'rafuna fi ahli sama'. Nah, menjadi orang-orang yang dikenal. Tu'rafun, kalian dikenal di langit. Dikenal di langit dengan ibadah. Ya, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhfuna ala ahli al-ardi. Dan kalian tersembunyi dari penduduk bumi. Demikian nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita anjurkan, disuruh untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Berarti disuruh untuk belajar. Ya, karena tanpa belajar, ya, orang tidak akan punya ilmu. Tidak ada dalam istilah Islam, ya, ilmu ladunni. Tidak ada. Haddatsani Rabbi. Ya Allah, Rabbku bercerita kepadaku. Itu tidak ada. Itu hasil lamunan saja. Nah. Ya. Ya Nabi alaihi, jadilah kalian sumber-sumber ilmu. Jadilah orang yang berilmu, belajarlah sehingga kemudian manusia bisa mengambil ilmu dari kalian sebagaimana manusia bisa mengambil faedah dari mata air. Mengambil air dari mata air. Masabihal lail, menjadi lampu-lampu di malam hari yang bersinar ke langit, ya, dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana, ya, orang yang membaca surat Al-Kahfi, nah, yang akan bersinar, ada cahaya, nah, dari dia sampai ke tempat yang jauh. Nah, disebutkan demikian dalam sebagian, ya, keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ahlasal buyut jama dari kata halis, ya. Fulanun halisun baitahu, artinya dia tinggal di rumah, tidak meninggalkannya, menunggu rumah, setia dengan rumahnya. Inilah, ya, al-uzlah, menyendiri di rumah, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi judadul qulub, orang-orang yang baru hatinya, senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah. Khuluqana thiyab, orang yang bajunya usang, bajunya lusuh, bajunya jelek, compang-camping, ya, karena dia sibuk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak perhatikannya seperti itu. Dia lebih memperhatikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
dikenal di langit dengan ibadahnya. Qiraatul Qur'annya, zikirnya, salatnya, siyamnya, dan lain-lain. Sehingga dia dikenal. Karena amalan itu tiap hari dilaporkan oleh Allah, oleh para malaikat. Ya, tiap hari dilaporkan, tiap pekan juga dilaporkan. Nah, senantiasa ada laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang banyak beramal, maka banyak laporan dari malaikat tentang orang tersebut. Sehingga dikenal. Makanya beribadah kepada Allah diperintahkan demikian. Ta'arraf ilallahi birrakha ya'rifka fisyiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah Azza wa Jalla di saat senang, di saat lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu di saat terjadi kesusahan, di saat terjadi kesempitan. Saat-saat sulit akan dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Biasa berdoa, biasa melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Dikenal di langit. Nah. Tukhfuna ala ahli al-ardi. Tersembunyi. Tidak dikenal, tidak diketahui. Tidak tenar di muka bumi. Nah, karena memang itu bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tujuan dia adalah kehidupan akhirat. Mencari ridha Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Bukan mencari pujian dari manusia. Baik. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ni'ma sawma'atul mar'i al-muslimi baituhu. Ya. Yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarahu wa iyyakum wa majalis al-aswaqi فَإِنَّا تُلْهِي وَتُلْغِي. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang yang terkenal dengan zuhudnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ni'ma sauma'atul mar'il muslim, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim, baituhu, rumahnya. Ya, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim adalah rumahnya. Nah, semana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, sebaik-baik salat seorang hamba itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Ya, amalan-amalan yang boleh dilakukan atau memang pantas dilakukan di rumah, dilakukan di rumah. Maka demikian kata Abu Darda, sebaik-baik tempat ibadah, sebaik-baik surau. Kalau sauma'ah itu asalnya tempat ibadah orang Ahlul Kitab. Ya, tempat ibadah. Sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim adalah rumahnya. Nah, yakuffu lisanahu, di sana di rumah itu dia bisa menjaga lisannya, wa farjahu, menjaga kemaluannya, wa basarahu, juga menjaga pandangannya. Ya, ketika di rumah demikian, dikelilingi 4 tembok, ya, 4 dinding, kita bisa menjaga lisan, tidak bertemu dengan orang. Yang mungkin ketika bertemu dengan orang kita dibikin marah sehingga mengeluarkan kata-kata yang jelek, terhindar dari itu. Farjau juga demikian, kemaluannya terjaga. Wa basarahu, pandangannya juga demikian terjaga ketika di rumah. Maka demikian, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim itu di rumahnya. Wa iyyakum wa majalisal aswaq. Jauhilah oleh kalian majlis-majlis pasar. Nah, ya. Jauhilah oleh kalian majlis-majlis pasar, majlis-majlis yang ramai, tempat perkumpulan orang. Hati-hati dengan majalis al-aswaq. Fa innaha tulhi wa tulghi. Nah, karena majlis-majlis itu akan tulhi, melalaikan,
Ya, majelis wajah itu akan melalaikan orang kalau sudah ngobrol, apalagi dengan teman lama, kemudian enak bisa nyambung terus, ya, lupa. Nah, wa tulghi artinya menghapus. Ya, menghapus apa? Ya, menghapus kebaikan. Karena biasanya kalau sudah begitu asik nanti ada bumbunya, ghibah. Ya, bumbunya sudah membicarakan orang lain, si fulan begini, mengatakan kejelekan-kejelekannya, yang itu akan menghapuskan dosa-dosa kita karena kita berikan dosa ke pahala kita, menghapuskan kebaikan karena kebaikan itu pahalanya kita berikan ya kepada orang yang kita ghibahi. Baik. Kemudian dikatakan waqala Dawud At-Ta'i. Dan telah berkata Dawud At-Ta'i. Nah, juga kalangan zuhad ya, tapi dari generasi ya selain sahabat, bukan dari sahabatnya. Dawud At-Ta'i, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, Dawud At-Ta'i mengatakan firra minan nasi kama tafirru minal asadi. Nah, lebih keras lagi ya kalimat Dawud At-Ta'i. Larilah kamu dari manusia, menjauhlah kamu dari manusia sebagaimana kamu menjauh lari dari singa. Menghadapi bertemu dengan orang kayak bertemu dengan singa, suruh lari. Nah, baik. Nah, waqala Abu Muhalhal. Nah, berkata Abu Muhalhal rahimahullahu ta'ala, akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri wa akhrajani ila al-Jubana fa'tazalna nahiyatan. Abu Muhalhal mengatakan Sufyan ats-Tsauri memegang tanganku dan membawaku keluar ke Jubana. Fa'tazalna nahiyah. Jubana semacam beranda. Kemudian kami i'tazalna, kami menjauh dari manusia nahiyatan di suatu pojok. Fabaka, maka kemudian Sufyan ats-Tsauri menangis. Tsumma qala ya Aba Muhalhal. Kemudian Sufyan mengatakan, wahai Abu Muhalhal, in istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al. Wahai Abu Muhalhal, kalau kamu mampu untuk tidak bertemu, tidak bergaul dengan seseorang di zamanmu ini, faf'al, maka lakukanlah. Waliyakun hammaka atau waliyakun hammuka marammata jihazika. Nah, dan apabila dan hendaknya yang senantiasa engkau pikirkan, yakun hammuka waliyakun hammuka, ya, kalau kesamu dia yang menjadi perhatianmu adalah marammatu jihazika, menyatukan perbekalanmu. Apa maksudnya? Nah, jadi yang senantiasa dipikir adalah bagaimana sangu kita, bekal kita menuju akhirat. Nah, demikian nasihat Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Baik. Ini ya dalil bagi mereka orang-orang yang mengatakan uzlah itu lebih baik daripada mukhalatah. Nah, uzlah itu lebih baik daripada mukhalatah. Baik. Wa amma hujjatu man ikhtara al-mukhalatata. Adapun dalil hujjah yang dipegangi oleh orang-orang yang lebih memilih untuk bergaul dengan manusia. Famin dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Nabi SAW mengatakan seorang mukmin yang bergaul, bercampur dengan manusia, berhubungan dengan manusia dan bersabar menghadapi ada gangguan-gangguan mereka, khairun itu lebih baik minallazi daripada yang la yukhalituhum, daripada orang yang tidak mau bergaul dengan mereka, wala yasbiru ala azahum, dan tidak bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Maka hadis ini ya demikian menunjukkan ya mukhalatah, bergaul itu lebih baik. Orang yang bergaul dan bersabar ya, dengan siapa dia bergaul, bersabar dengan gangguan manusia, maka dia lebih baik. Wahtajju bi asya'a ghairi dzalika dha'ifatin la taqumu biha hujjatun ala dzalik. Dan mereka juga berdalil dengan beberapa dalil selain itu, tapi dalil-dalilnya lemah, tidak bisa ditegakkan hujjah dengannya. Minha qaulullah ta'ala, diantaranya adalah dari perkataan Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih. Nah, jadi berarti diperintah untuk bersatu, bergabung dengan yang lain. Demikian ya. Mereka mazhab yang kedua yang mengatakan mukhalatah lebih baik berdalil dengan ayat ini. Jangan kalian menjadi seperti orang yang terpecah belah, tercerai-berai. Kalau masing-masing uzlah, masing-masing di rumah masing-masing, maka sudah barang tentu itu berarti akan terpisah-pisah. Tapi kata al-muallif rahimahullah, kata al-Maqdisi rahimahullah, ada dhaif, tetapi istidlal dengan ayat ini, ya, berdalil dengan ayat ini adalah pendalilan yang lemah. Bukan dalilnya ya, kalau ayat Al-Quran jelas tentunya dalilnya kuat, tapi istimbat, pemahaman, kesimpulan dari ayat itu yang bisa dikatakan lemah atau kuat. Li'anna al-murada tafarruqul ara'i wal madzahibi fi asli syariah. Karena yang dimaksud dengan ayat itu dilarang kita berselisih, maksudnya adalah berselisih pendapat dan menjadi berbagai macam mazhab dalam dasar syariah. Jangan terpecah belah, jangan ya memiliki berbagai macam pendapat, akhirnya berselisih, kemudian lebih parah lagi terpecah belah. Nah, wahtaju aidan, kemudian ya dalil yang ketiga bagi ashabul qaul tsani, wahtaju aidan bi qauli sallallahu alaihi wasallam la hijrata fawqa thalathin. Tidak boleh seorang muslim menjauhi muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Qalu wal uzlatu hajrun bil kulliyati. Nah, maka mereka para ulama yang memegangi pendapat yang kedua yang mengatakan mukhalatah lebih baik daripada uzlah. Nah, mereka mengatakan uzlah itu bentuk mengisolasi diri 100%. Tidak hanya 3 hari, ya. 100%. Secara keseluruhan, terus menerus. Berarti dia akan menjauhi dari manusia. Padahal Nabi melarang. La hijrata fauqa salat. Tidak boleh mendiamkan, tidak mau berbicara dengan orang, lebih seorang muslim yang lainnya, karena permasalahan dunia lebih dari 3 hari. Wahaba dhaif, tapi nama al-musannif ya, Imam Al-Maqdisi mengatakan ini juga kesimpulan yang lemah.
li'anna al-murada bihi qat'al kalam atau qat'ul kalami wassalam wal mukhalatatul mu'tadah. Karena yang dimaksud dengannya adalah tidak mau berbicara dan tidak mengucapkan salam dan harusnya bergaul dengan adat kebiasaannya secara wajar. Ya, inilah ya mukadimah dari al-mu'allif rahimahullah taala dalam bab al-uzlah, menjelaskan tentang pendapat ya para ulama, yang para ulama di sini terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan uzlah lebih afdal, ada yang mengatakan mukhalatah lebih afdal. Nah, dan ya, kalau seperti al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Awasim min Al-Qawasim, ya, ketika menjelaskan tentang Abu Darda dan Abu Dar, yang dikatakan oleh sebagian orang dia itu lebih baik daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena demikian diantaranya ya adalah karena dia menyendiri, ya, Abu Darda dan Abu Dar radhiyallahu taala anhu menyendiri, ya, sampai-sampai Abu Darda ini ketika meninggal, ya, karena dia tinggal di tempat yang tersendiri di luar kota, nah, ya, tidak ada orang yang mengurusinya, sampai ya keluarganya, istrinya, nah, menuju jalan mencari orang yang lewat, akhirnya ya ketika ada orang yang lewat dipanggil untuk mengurusi jenazah, nah, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Walhasil bahwa Ibnu al-Arabi rahimahullah taala mengarahkan mana yang lebih afdal, nah, itu tidak secara mutlak. Mungkin bagi seseorang ya mukhalatah lebih baik daripada uzlah. Bagi orang lain uzlah mungkin lebih baik. Dikembalikan kepada masing-masing. Dikembalikan juga kepada keadaan. Ya, tidak boleh semuanya uzlah. Kalau semuanya uzlah, ngumpet di rumah terus, siapa yang berdakwah? Nah, ya. Tapi kalau kemudian semuanya, ya, mukhalatah semuanya, kemudian ketika ada orang yang karena dia tidak bisa sabar terhadap manusia misalnya, dia punya banyak kejahatan, kejelekan, yang kalau dia bergaul dengan manusia maka kejelekan-kejelekan itu akan keluar. Maka dia lebih memilih uzlah untuk menyelamatkan diri. Atau di zaman fitnah yang sangat dahsyat, begitu keluar rumah saja langsung dimakan oleh fitnah-fitnah yang ada. Nah, dalam keadaan seperti itu tentunya berbeda. Ya, maka di sini ya terkadang uzlah itu lebih baik dari mukhalatah, terkadang mukhalatah lebih baik, disesuaikan. Dilihat ya siapa yang akan melakukannya, kemudian bagaimana keadaan yang ada pada saat itu. Insyaallah itu lebih tepat. Ya, yang lebih tepat. Jadi tidak kita katakan mukhalatah semuanya lebih afdal. Dan tidak ketika zaman fitnah orang tidak bersabar, tidak bisa sabar misalnya. Dan tadi dalam hadis yang menunjukkan bahwa yang bergaul dengan manusia itu lebih afdal adalah yang bisa bersabar. Kalau si fulan ini tipenya tidak penyabar, maka dia perlu latihan dulu, ya, dengan uzlah, dengan menyendiri. Nah, tapi ya, ketika orang banyak manfaatnya, kalau dia bergaul dengan manusia lebih besar manfaatnya, maka tentunya tidak akan ada orang yang menganjurkan yang seperti itu. Ya, seorang alim sangat dibutuhkan, apalagi di zaman-zaman yang seperti ini. Nah, kalau para ulama tidak mau ditanyai, tidak mau memberikan pelajaran dan sebagainya, akhirnya waliyadzubillah umatnya 100 tahun lagi nggak ada lagi orang yang berilmu. Nah, ya, demikian. Insyaallah itu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Tidak dikatakan uzlah ya lebih afdal secara mutlak, tidak juga dikatakan mukhalatah lebih afdal secara mutlak. Nah, baik, mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab.